warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast inspiratif. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang where to. Pada episode kali ini kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber-narasumber hebat dari PPL SMA Negeri 4 Semarang. Nah, sudah gak sabar, tanpa berlama-lama, mari kita undang narasumber kita yang pertama. Silakan bisa bergabung bersama saya di sini. Baik, sudah hadir bersama kita narasumber yang pertama. Selamat datang di podcast inspiratif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Nah, jadi pada podcast kali ini nanti kita akan berdiskusi apa itu where to, mulai dari W itu apa, E itu apa, dan seterusnya gitu. Untuk yang pertama ini, saya ingin berdiskusi atau mengetahui apa sih itu lembar kerja W itu apa? Ya, jadi lembar kerja W atau Where is it going and why ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan juga alasan mengapa materi tersebut penting untuk mereka. Oke, berarti W-nya itu, where is it going-nya itu tentang tujuan pembelajaran gitu ya, peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran yang ibu laksanakan sendiri itu apa? Ya, secara umum tujuan pembelajaran yang saya terapkan kepada peserta didik yaitu memfasilitasi kebutuhan mereka agar tujuan kedepannya itu juga menjadi lebih terarah. Seperti itu. Oke, berarti ini ya, tujuan itu dirumuskan agar nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu sudah tahu nih arahnya mau kemana gitu ya. Oke, kalau misal dari posisi kemampuan peserta didik, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya itu bagaimana? Seperti apa? Ya, untuk melihat posisi tersebut, setelah saya menerapkan tujuan pembelajarannya, kemudian saya merancang asesmen awal. Nah, asesmen tersebut saya berikan kepada peserta didik. Nah, kemudian mereka mengerjakan. Nah, dari hasil tersebut saya kategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu ada dasar, cakap, dan juga mahir. Nah, dari tes yang telah saya lakukan kemarin, diperoleh memang sebagian besar peserta didik itu ada pada tahap sedang atau cakap. Nah, tadi kan ibu sampaikan bahwasannya tujuan dari pembelajaran yang ibu laksanakan itu adalah memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, mengapa ibu memilih tujuan pembelajaran tersebut? Ya, karena tujuan secara umum itu kan guru diarahkan dapat membantu mencapai tujuan peserta didik untuk bahagia dan cita-citanya tercapai. Jadi kami sebagai guru pasti selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, untuk yang selanjutnya nih Bu, kan salah satu cara untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai itu bisa dilakukan dengan memberikan asesmen atau memberikan penilaian gitu ya. Nah, adakah kriteria penilaian yang ibu tetapkan di dalam kelas? Kalau misalnya ada, mungkin bisa di-share kepada kami apa saja kriteria-kriteria tersebut. Ya, jadi dalam penilaian ini saya menggunakan 3 kategori atau kriteria, yaitu ada penilaian kognitif. Nah, di sini untuk menilai proses belajar mereka, seberapa jauh pemahaman mereka dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan, di mana di sini untuk menilai proses mereka selama belajar, baik itu kecepatan, ketepatan, maupun konsistensi selama pembelajaran kelas. Untuk yang ketiga yaitu ada penilaian sikap. Nah, di sini untuk mengukur motivasi, tanggung jawab, dan kerjasama mereka selama pembelajaran di kelas, baik itu individu maupun kelompok. Jadi penilaiannya itu tidak hanya mengukur pengetahuan atau hanya ini sudah bisa apa belum tentang materi ini, tapi juga ada diskusi, ada juga penilaian sikap gitu ya, nggak cuma
menilai, oh ini yang dilihat bukan cuma nilai akhirnya, oh ini dapat 90, oh ini dapat 50 gitu ya berarti. Oke, jadi ada 3 aspek yang tetap dipertimbangkan begitu ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja yang kedua, yaitu lembar kerja H atau Home the Student. Nah, lembar kerja H ini apa? Sebenarnya apa lembar kerja H? Lembar kerja Home the Student ini yaitu lembar kerja yang memancing minat siswa dan membuat mereka tertarik pada topik yang akan mereka pelajari. Seperti ini itu. berarti biar gimana caranya membuat siswa itu tertarik mengikuti pelajaran, mereka tidak merasa males gitu Iya, ya. sekali. Oke, karena berkaitan dengan gimana sih membuat siswa tidak malas gitu. Nah, gimana caranya menggugah pemikiran yang melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja gitu. Cara saya menggugah pemikiran dari peserta didik dalam ide-ide besar atau pengungkapan gagasan itu, saya biasanya menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sehari-hari mereka dari situasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan mereka. Jadi misalnya saya memberikan studi kasus untuk diselesaikan oleh mereka, baik itu studi kasus, bisa juga masalah yang sedang tren saat ini untuk diselesaikan dengan oleh mereka dengan cara apa? Dengan cara diskusi kelompok. Nah, dengan demikian peserta didik itu akan lebih tertantang untuk menyumbangkan ide-ide mereka seperti itu, sehingga nantinya timbul suatu atmosfer kelas yang lebih hidup, lebih aktif seperti itu. Oke, kalau bicara tentang situasinya, menurut Ibu, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik itu membuat ide-ide besar yang menarik dan konkret sama pembelajaran? Apakah ada situasi-situasi tertentu yang bisa melibatkan peserta didik dalam membuat ide-ide besar tersebut? Gitu. Menurut saya situasi yang efektif dalam melibatkan peserta didik di ide-ide besar ini itu biasanya diangkat dari topik yang dibahas ya. Biasanya topik yang dibahas itu dikaitkan dengan pengalaman mereka ataupun dari isu-isu terkini seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ketika saya itu mengajarkan tentang konsep peluang, saya akan mengkaitkannya dengan permainan-permainan yang pernah mereka pelajari seperti itu. Selain itu, saya juga mengkaitkannya dengan fenomena sehari-hari mereka seperti prediksi cuaca atau pengalaman-pengalaman yang mereka pernah alami. Hal itu akan membuat pembelajarannya itu lebih relevan bagi mereka seperti itu. Oke, berarti peserta didik itu dikenalkan dengan situasi-situasi nyata dari setiap materi yang akan dipelajari gitu ya. Oke, kalau pendekatannya sendiri, pendekatan apa yang Ibu lakukan dalam menyampaikan materi sehingga minat dan keingintahuan peserta didik itu bisa terbuka ya, terhadap materi yang akan mereka pelajari? Kalau pendekatan yang saya gunakan dalam menyampaikan materi itu biasanya saya menggunakan pendekatan dengan metode bercerita, kemudian visualisasi, atau menggunakan video-video yang berkaitan tentang materi itu sendiri. Jadi misalnya saya itu bisa menggunakan juga eksperimen di awal pembelajaran, khususnya di awal pembelajaran sih. Jadi contohnya ketika saya mau mengajarkan tentang materi peluang, saya itu biasanya menggunakan eksperimen sederhana seperti dengan koin, seperti itu ya, dengan koin. Kemudian saya juga biasanya bisa juga menunjukkan video yang berkaitan tentang misalkan keberuntungan dalam undian seperti itu. Hal ini akan membuat peserta didik itu lebih tertantang, minatnya lebih aktif lagi seperti itu. Nantinya dia akan membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar dengan cara hal seperti itu. Oke. Terus ini Bu, kan kadang itu ada keadaan yang sulit gitu, keadaan pembelajaran tuh rasanya sulit gitu.
Nah, kalau misalnya sedang menghadapi keadaan yang seperti itu apa yang bisa menopang minat peserta didik agar mereka tuh tetap mau belajar? Jadi kalau ketika pembelajaran itu sudah mulai terasa sulit, saya biasanya menggunakan metode permainan sih. Sebenarnya saya biasanya kaitkan dengan permainan gitu, Biar gak jenuh gitu ya. sehingga pembelajarannya itu nggak membosankan, tidak sudah membuat butek dulu gitu Iya. oleh peserta didiknya. Jadi misalnya nih saya bisa menggunakan permainan ataupun juga dengan proyek kolaboratif dari diskusi kelompok dari kelompok itu peserta didik seperti itu. Oke, Jadi misalnya nih ketika saya sudah mulai ke materi yang sulit, itu saya biasanya mengajak peserta didik juga dengan cara apa? Dengan cara bermain peran atau role play untuk menyelesaikan, saya kasih suatu teka-teki gitu yang berbasis materi. Ini akan membuat pembelajarannya itu jadi lebih ringan, menyenangkan bagi siswa gitu, tidak membuat pusing dulu gitu. Oke, kalau dalam kegiatan pembelajaran itu kan tentu ada yang namanya hambatan, tentu ada kesulitan gitu. Nah, kalau menurut Ibu hambatan yang hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, kemudian rendahnya imajinasi dan kurang berani untuk bertanya, kemudian tidak memutuskan itu apa saja kira-kira? Ya, seperti yang sudah disampaikan sih ya, hambatannya itu lebih ke dari rendahnya keberanian mereka untuk bertanya, kemudian kecilnya atau kurangnya imajinasi mereka. Itu karena apa? Rata-rata itu karena mindset mereka sudah mindset untuk bilang kalau matematika itu sudah sulit. Mereka sudah terlalu takut untuk bertanya juga gitu, terasa sulit seperti itu. Selain itu juga lingkungan kelas juga mempengaruhi sih. Lingkungan kelas juga mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dari peserta didik itu sendiri. Jadi penting sih bagi guru itu untuk menciptakan suatu lingkungan kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik seperti itu, sehingga peserta didik itu bisa lebih luas, lebih nyaman dalam belajar, dalam proses belajarnya. Dan hal yang bisa kita lakukan apa? Misalnya ketika peserta didik itu mengajukan jawaban, kita bisa mengapresiasi mereka setiap jawaban mereka. Kemudian setiap kesalahan dari peserta didik itu juga jangan dianggap sebagai mutlak kesalahan, tapi bagian dari suatu proses belajar. Seperti itu sih ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Ini menarik sekali. Bagaimana caranya seorang guru untuk membangkitkan, menarik minat siswa itu memang sedikit tricky, tapi kalau sudah terbiasa itu, sudah tahu kondisi kelas, sudah tahu siswanya, itu akan lebih mudah menyesuaikan gitu. Kalau seperti tadi disampaikan bahwasanya bisa nih materi ini kita pakai bermain peran, bisa juga dengan mengkaitkannya dengan pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi at least selama pembelajaran itu mereka tidak ngambang tapi punya gambaran gitu ya. Kalau hanya membayangkan tuh biasanya nggak mudah soalnya. Jadi kalau sudah contohnya seperti ini loh, jadi mereka ada gambaran gitu. Oke, mungkin itu untuk poin yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke poin yang selanjutnya bersama narasumber yang lain. Oke, kita lanjutkan ke lembar kerja yang ketiga, yaitu lembar kerja E. Di mana lembar kerja E ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam menggali pengetahuan, kemudian mengembangkan keterampilan dan juga mengaplikasikan konsep yang sudah mereka pelajari begitu. Nah, bagaimana cara agar peserta didik itu dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan juga pertanyaan penting terhadap materi yang sedang mereka pelajari? Ayo, baik. Untuk pertanyaan itu, menurut saya itu cara peserta didik agar terlibat dalam mengeksplorasi hal-hal penting itu diantaranya bisa melalui diskusi, kemudian presentasi, simulasi, bisa juga dengan memberikan penghargaan, dengan memberikan poin
untuk siswa yang berani maju ke depan sehingga motivasinya itu dapat tetap terjaga. Nah, kemudian selain itu dapat juga dengan memberikan motivasi juga bagi mereka yang sudah mampu yang untuk membantu peserta didik yang lain. Biar sama-sama bisa paham gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, kemudian kalau untuk kegiatan belajarnya itu kegiatan belajar apa yang bisa menunjukkan kemampuan terbaik dari peserta didik? Oh ya, kemudian untuk kegiatan belajar sendiri itu bisa melalui latihan soal, kemudian bisa juga tutor sebaya, konstruksi pemahaman sendiri dan juga melalui umpan balik dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik seperti itu. Oke, jadi ini ya tidak cuma memberikan soal, memberikan latihan-latihan soal saja, tapi juga mereka dilatih untuk bisa mengkonstruksi pemahaman mereka sehingga nanti misalnya sudah paham bisa membantu teman yang lain agar sama-sama paham gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja yang keempat, yaitu lembar kerja R. Ini mencakup memikirkan kembali, kemudian meninjau kembali dan juga memperbaiki. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah ketika selesai pembelajaran, kemudian melaksanakan refleksi, itu kan tidak jarang siswa itu bingung. Jadi ketika diminta refleksi itu mereka agak susah begitu. Nah, bagaimana cara ibu untuk mendorong peserta didik dalam merenungkan pembelajaran mereka atau melakukan refleksi tersebut? Oh ya, jadi beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mendorong peserta didik dalam merenungkan pembelajaran itu diantaranya bisa dengan memberikan pertanyaan reflektif atau meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi dan terkait pembelajaran pada hari itu. Nah, hal ini dilakukan agar peserta didik itu dapat menggali pemahaman mereka terkait pembelajaran yang telah ia pelajari. Nah, kemudian dapat juga dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok. Nah, dengan melakukan diskusi kelompok ini nantinya peserta didik dapat berbagi pemahaman dan mendengarkan perspektif lain dari temannya seperti itu. Nah, dengan diskusi ini juga nantinya akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merefleksikan atau memperbaiki pemahaman mereka berdasarkan informasi atau argumen yang disampaikan oleh teman-temannya seperti itu. Ya, selanjutnya juga dapat guru itu memberikan permasalahan baru terkait permasalahan baru atau situasi baru yang relevan dengan pembelajaran yang telah mereka pelajari. Ya, seperti itu. Nah, nantinya dengan memberikan permasalahan baru ini, peserta didik itu diajak untuk berpikir kritis dan menilai kembali ide-ide yang mereka miliki untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Mencari solusinya. Iya. Oke, berarti tadi bisa melalui diberikan pertanyaan reflektif, kemudian diskusi kelompok, dan juga bisa diberikan permasalahan baru agar mereka mencari solusinya. Oke, setelah melakukan refleksi itu hal yang tidak kalah penting adalah memberikan penguatan gitu ya kepada peserta didik itu. Nah, bagaimana cara ibu itu dapat dalam membantu peserta didik dalam penguatan atau memperbaiki pemahaman tentang materi yang mereka pelajari? Oke, baik. Nah, jadi dalam memberikan penguatan atau memperbaiki pemahaman peserta didik itu yang dapat dilakukan guru itu diantaranya yaitu memberikan latihan soal terkait pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, kemudian juga dapat melalui diskusi kelompok yang nantinya akan terbentuk tutor sebaya yang nantinya itu peserta didik itu dapat saling berbagi pemahaman seperti itu. Nah, selain itu guru juga dapat memberikan umpan balik konstruktif, yaitu dengan memberikan pertanyaan terbuka. Nah, jadi ketika peserta didik nantinya menyampaikan pemahamannya, guru itu dapat memberikan umpan balik yang tidak hanya memperbaiki kesalahan mereka, ya, akan tetapi juga mengarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam seperti itu. Berarti untuk penguatan itu bisa melalui latihan soal, kemudian diskusi kelompok, dan juga tadi yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang konstruktif gitu ya. Jadi tidak hanya memperbaiki kesalahan, tapi juga mengarahkan bagaimana peserta didik itu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja yang kelima, yaitu lembar kerja E, exhibit
adalah metode pembelajaran atau alat evaluasi yang sering digunakan dalam konteks pendidikan maupun pelatihan. Oke, jadi intinya BPJA itu alat evaluasi gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih, menurut Ibu cara membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian itu seperti apa? Jadi menurut saya untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri dan evaluasi diri itu biasanya saya memberikan mereka lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang meminta mereka untuk menilai pemahaman mereka sendiri tentang materi apa yang telah mereka pelajari. Dan untuk penyesuaiannya, jadi setelah evaluasi diri itu saya sebagai guru membantu mereka untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan. Jadi itu biasanya seperti melakukan pembahasan bersama tentang kesulitan apa yang mereka alami dan bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman mereka di masa yang akan datang. Oke, berarti ini ya, langkah pertamanya itu peserta didik refleksi dulu nih, Iya, apa betul. aja yang sudah saya pahami, apa yang belum saya pahami, kemudian setelah itu baru dibahas bersama Iya, seperti itu. guru dan juga peserta didik untuk memberikan solusi gitu ya, kalau misalnya mereka mengalami hambatan atau kesulitan selama pembelajaran gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, untuk selanjutnya kalau untuk melibatkan peserta didik dalam menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar itu seperti apa? Iya, jadi biasanya ya sebagai guru itu saya sering mengajak mereka untuk berbicara atau berbincang tentang impian mereka atau aspirasi mereka dalam konteks pendidikan maupun kehidupan di luar sekolah. Nah, ini tujuannya ya dalam melibatkan mereka dalam perencanaan tujuan di masa yang akan datang atau masa depan itu untuk mendorong mereka memiliki rasa tanggung jawab, dan ini akan memotivasi mereka untuk mencapainya dan itu bisa menciptakan rasa Semangatnya juga bisa merasa ini ya, semangat muncul untuk terus gitu ya. belajar. Oke, jadi intinya penting untuk membuka komunikasi dengan peserta didik agar mereka mau terbuka. Jadi nanti komunikasinya bisa dua arah. Jadi guru tahu yang peserta didik misalnya ada hambatan, kemudian nanti bisa memberi solusi gitu ya. Iya. Dan untuk yang tujuan masa depan juga bisa saling komunikasi, nanti guru bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan saran terkait tujuan masa depan ya Yang mereka inginkan. yang mereka inginkan gitu. Setelah mendapatkan saran dan masukan itu harapannya nanti semangat belajarnya Iya, itu bisa akan tumbuh Iya. dan iya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Ibu untuk membantu peserta didik melihat dari apa yang telah mereka pelajari gitu? Ya, cara saya untuk membantu mereka melihat apa yang telah mereka pelajari itu biasanya saya mengadakan refleksi pembelajaran. Jadi setelah menyelesaikan satu topik itu saya meminta peserta didik untuk membuat refleksi terkait apa yang telah mereka pelajari. Nah, selain itu juga bisa dengan sesi diskusi atau tanya jawab agar peserta didik dapat berbagi pemahaman dengan guru maupun teman yang lain. Oke, kalau setelah mereka refleksi itu apakah membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut atau bagaimana? Untuk penyempurnaan lebih lanjut ya, itu biasanya yang pertama saya melakukan timbal balik yang jelas atau umpan balik yang jelas tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu
Dan Kalau peserta didiknya itu diberi kesempatan untuk mengerjakan ulang suatu tugas atau bagaimana untuk memperbaiki nilai mungkin atau bagaimana? iya, jadi setelah kita tahu apa yang harus diperbaiki itu, saya sebagai guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang tugas tertentu atau ujian tertentu gitu. Oke, berarti tetap diberi kesempatan juga ya Iya. untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gitu. yang sebelumnya masih kurang gitu Iya, ya. jadi guna mencapai tujuan, jadi harus diperbaiki dan disempurnakan apa yang masih kurang. Oke, menarik sekali. Jadi dalam lembar kerja E ini exhibit and evaluate atau evaluasi itu penting untuk yang pertama melakukan refleksi diri, Iya, betul. baik itu peserta didiknya maupun dari guru sendiri. Kemudian yang kedua membangun komunikasi yang baik antara guru dan juga peserta didik. Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk sebelum itu diberi timbal balik yang positif. Kemudian setelah itu peserta didik yang merasa masih ini saya belum ini, tetap diberi kesempatan gitu ya. Diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Oke, terima kasih untuk diskusinya, ini sangat menarik. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini masih ada teman diskusi yang akan menemani kita di podcast kali ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke lembar kerja yang ke-6, yaitu lembar kerja T atau Highlight to Student. Nah, lembar kerja T ini adalah bagian dari strategi pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan terkait dengan bagaimana pembelajaran itu bisa menyesuaikan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, yang pertama yaitu dalam suatu kelas itu kan tidak mungkin ya siswanya itu homogen atau sama semua, itu kan nggak mungkin. Pasti ada perbedaan-perbedaan baik itu dalam belajarnya, kemudian minat belajarnya dan yang lainnya. Nah, kira-kira caranya bagaimana ini untuk mengakomodasi semua perbedaan itu, baik dari kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat dari peserta didik itu untuk menjaga arah pembelajaran itu agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Saya dalam mengakomodasi dari perbedaan di kelas yang ada itu bisa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, tingkat kemampuannya. Selain itu, saya juga mengaitkan materi dengan contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ada di materi garis lingkaran, kita bisa mengaitkan dengan roda, rantai pada sepeda, rantai pada sepeda motor dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi mereka dikelompokkan gitu ya sesuai dengan bisa sesuai gaya belajarnya, sesuai dengan tingkat kemampuan awalnya gitu. Oke, kemudian untuk menyesuaikan rencana pembelajaran itu untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran itu bagaimana? Untuk ini apabila ada perubahan dari kondisinya, misal dari kondisi tiba-tiba ada kegiatan yang ada di luar kalender akademik itu, kita bisa menentukan sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya kayak ada jadwal belajar yang cadangan itu, cadangan jadwal belajar siswa, terus Selain yang lain, plan B, lalu plan A nya gagal, kita ganti ke plan B. Terus jika ada perubahan kondisi yang tentang minat belajar siswa kayak semakin menurun, kita bisa mengaitkan kembali bertanya kepada siswa apa dan mengapa mereka belajar tentang materi ini. Terus apa sih tujuan mereka belajar?
Terus selain itu kayak kita bisa bertanya kepada siswa apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian satu hal lagi mungkin. Kan tadi siswanya berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran itu tentu saja guru harus mengupayakan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Nah, diferensiasi seperti apa yang dapat diterapkan untuk mendukung peserta didik dengan kemampuan dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda? Oke, diferensiasi itu ada tiga, ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, saya mengharapkan pada diferensiasi konten bisa dengan menyediakan media pembelajaran yang berbeda. Ada media audio, ada yang video, ada juga yang teks bacaan. Nah, untuk teks bacaan ini saya bisa membagi menjadi beberapa level. Kalau kemampuannya rendah bisa dengan level yang rendah, sampai yang mempunyai mahasiswa yang berkemampuan tinggi itu bisa lebih sulit tingkatan untuk teks bacaannya. Selain itu, untuk diferensiasi proses kita bisa dengan misalkan ada siswa yang cenderung bisa belajar individu, kita bisa dengan memberikan tugas individu pada siswanya. Untuk yang siswa yang bisa belajar secara berkelompok, kita dengan membentuk kelompok diskusi untuk siswanya. Terus untuk yang diferensiasi produk itu bisa dengan hasil akhir siswa itu kita serahkan kayak diberi pilihan untuk siswa yang minat untuk poster, mereka akan menghasilkan poster di akhir, ataupun seperti video, membuat video, PPT atau yang lain sebagainya. Itu Jadi bisa bisa memilih dari siswanya. Oke, jadi begitu untuk bagaimana cara mengakomodasi dari berbagai perbedaan siswa dalam suatu kelas. Itu yang pertama bisa dengan dikelompokkan sesuai dengan minat belajarnya atau daya belajarnya, bisa juga berdasarkan kemampuan awalnya. Kemudian selama proses pembelajaran juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja yang ketujuh, yaitu lembar kerja O atau organize. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara ibu mengatur siswa selama kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif. Oke, jadi kalau kaitannya dengan cara mengatur siswa supaya pembelajarannya efektif ya, itu biasanya di awal kegiatan pembelajaran itu kita mengadakan kontrak pembelajaran. Jadi baik siswa dan guru bersama-sama ini. Jadi menentukan kontraknya itu bersama-sama. Siswa dan guru menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, beserta konsekuensinya. Jadi bersama-sama menentukan kontraknya apa, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, konsekuensinya apa. Dan kontrak ini tuh bukan hanya bagi siswa, tapi bagi guru juga harus sama-sama saling mematuhi kontrak tersebut. Jadi bukan hanya siswa saja yang harus teratur, tapi guru pun juga harus mengikuti kontrak tersebut. Gitu. Kemudian setelah adanya kontrak belajar pada saat awal pembelajaran, itu bagaimana cara memastikan bahwa setiap siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan belajar? Nah, kalau kaitannya dengan keaktifan siswa tadi, yang penting adalah di awal kontrak itu biasanya salah satu isi kontrak pembelajarannya adalah memastikan bahwa setiap siswa itu harus aktif dalam belajar, aktif bertanya, entah aktif memberikan pendapat. Yang jelas setiap siswa nantinya diharapkan mampu untuk aktif atau terlibat dalam pembelajaran. Jadi semuanya, nggak ada terkecuali, yang benar-benar aja enggak, tapi semuanya gitu. Sehingga nanti kalau aktif, semuanya aktif kan harapannya mereka akan lebih paham dengan materi yang diajarkan gitu. Berarti ini ya maksudnya sudah disampaikan sejak awal gitu kalau mereka harus terlibat aktif selama pembelajaran. Iya betul. Oke, selanjutnya selama belajar nih
menurut Ibu itu kegiatan pembelajaran apa yang paling baik untuk mengembangkan pemahaman dari peserta didik? Oke, kalau kegiatan pembelajarannya tentunya diskusi sih Mbak ya. Jadi melalui diskusi, jadi guru menyiapkan LKPD, membagikan LKPD, nanti siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Di dalam bentuk kelompok, biasanya kelompoknya itu dipilih ketuanya itu yang mahir gitu, yang mahir di bidangnya, yang sekiranya lebih menguasai dibanding teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Biar nanti tuh yang mahir-mahir ini bisa membantu teman-temannya yang lain yang satu kelompok itu gitu. Jadi setiap anggota kita tadi harus berperan aktif ya di awal di kontrak, setiap siswa harus aktif. Jadi di dalam diskusi kelompok itu diharapkan setiap anggota juga aktif untuk berdiskusi gitu. Jadi kalau kelompok kecil itu kan nantinya akan lebih bisa memahami gitu. Harapannya yang mahir bisa memberitahu yang kurang gitu, sehingga outputnya nanti diharapkan semuanya bisa menguasai begitu. Oke, ini menarik terkait LKPD itu kan tidak jarang siswa kalau sering diberi LKPD itu mereka akan merasa bosan, kemudian jenuh dan akan timbul perasaan seperti oh ini kok gurunya tidak menjelaskan seperti itu. Nah itu gimana cara untuk gimana cara menghadapi siswa yang mungkin berpikiran seperti itu? Jadi siswa berpikiran kok LKPD terus gurunya nggak ngajar gitu, itu kan tadi ada sebuah kesalahpahaman nih yang ada di siswa ini, miskonsepsi siswa gitu. Jadi yang penting menurut saya adalah komunikasi di awal. Jadi dari awal kita sudah mengkomunikasikan ke siswa tujuan LKPD itu apa sih gitu, kenapa kita ngasih LKPD sih gitu kan. Terus selain itu kita juga kan kita ngasih LKPD nggak cuma dibiarkan ngasih LKPD terus dibiarkan, tidak, tentu ada pembimbingan di dalam pembimbingan itu juga kita berkomunikasi ke siswa. Jadi menurut saya kunci terpenting untuk mengatasi kesalahpahaman seperti itu adalah kita menjaga komunikasi yang baik kepada siswa. Jadi dari awal kita komunikasikan ke siswa, ini tuh tujuannya untuk ini, begini. Selain itu ketika proses pengerjaan kita juga tidak membiarkan begitu saja, kita masih tetap busy. Mereka mau bertanya juga kita persilakan gitu, mereka mau menyampaikan pendapat kayak Bu ini salah, ini harusnya begini, itu juga kita terima pendapat mereka. Baru setelah itu kalau kayak gitu kan mereka akan tumbuh rasa aman ya untuk berkomunikasi dengan kita gitu. Kalau mereka merasa aman, mereka nyaman, jadinya suasana kelas itu akan jadi lebih enak gitu untuk siswa belajar gitu. Nah jadinya suasana kelas jadi enak. Selain itu kalau misalnya udah jenuh tadi ya jenuh, mungkin kita bisa gunakan scripting sesaat jadi nggak terus-terusan. Iya, sekali kita kasih scripting, jadi nggak terus-terusan mereka ngerjain LKPD setiap hari kan nggak juga gitu. Jadi ya komunikasi yang baik, menjaga komunikasi baik yang ke siswa supaya nanti siswanya nyaman ke kita, kitanya juga nyaman di kelas, bagaimana sehingga suasana kelas jadi lebih enak begitu. Oke, jadi begitu ya. Poinnya adalah bagaimana guru itu bisa membuka komunikasi, membangun komunikasi yang terbuka kepada peserta didik agar nantinya tercipta pembelajaran yang efektif dan juga akan membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan pada waktu itu. Oke, mungkin itu diskusi kita untuk poin ke-7, poin organize. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah wawasan kita sebagai guru, sebagai calon guru. Nantinya kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana
kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.